Kali ini saya akan merangkum sebuah film baru yang masih sangat baru yang berjudul Significant Other yang dirilis pada tahun 2022, 7 Oktober kemarin. Oke, tanpa berlama-lama lagi langsung saja kita masuk ke dalam pembahasan filmnya. Kisah diawali dengan memperlihatkan sebuah view indah di sebuah jalan raya menuju ke hutan pegunungan. Yang tidak lama muncullah sebuah meteor dari angkasa yang jatuh tepat di atas pegunungan tersebut. Entah asteroid atau benda angkasa apa yang jatuh tadi. Kemudian kita diperlihatkan dengan seekor rusa yang bertanduk patah yang sedang santuy mencari makan di tengah rimbunnya hutan. Dan tiba-tiba di sini kisah akan berfokus kepada sepasang kekasih yang bernama Ruth dan Harry. Mereka berdua bermaksud untuk melakukan staycation, camping, atau lintas alam di dalam hutan yang sudah bisa kita tebak. Ruth dan Harry akan menuju ke dalam hutan yang menjadi lokasi mendaratnya benda angkasa di awal film tadi. I give my love to you while you sleep. Kegiatan camping ini sendiri adalah hasil dari usulan dan ajakan Harry sebagai bentuk sebagai bentuk perhatiannya terhadap sang kekasih, di mana Ruth adalah wanita yang mudah stres dan sesak nafas disertai rasa panik akibat trauma atas pengalaman dan penderitaan yang dialami sepanjang hidupnya. Karena sejak kecil kedua orang tuanya harus memutuskan untuk bercerai akibat kebiasaan ayahnya yang seorang pecandu alkohol dan mati karena kebiasaan meminum barang haram tersebut. Ibunya tak pernah keluar rumah sejak kejadian itu. Keuangannya benar-benar berantakan yang membuat Ruth harus bekerja keras sejak lulus sekolah untuk memenuhi kebutuhan pokok dan skincare-nya sendiri. Saat pertama kali bertemu dengan Harry lah kebahagiaan mulai muncul berkat cinta dan kasih sayang tulus yang diberikan oleh Harry. Yang meskipun sampai saat ini Ruth masih rutin mengkonsumsi obat penenang dan terkadang disertai rasa panik yang membuatnya sesak nafas. Tetapi perasaan dan moodnya menjadi lebih baik ketika selalu bersama dengan Bang Harry. Singkat cerita, sampailah mereka di titik yang dituju. Ruth dan Harry pun mendirikan tenda dan makan berdua di tengah hutan yang tenang dan damai. Sikap dan tutur kata yang sopan serta perhatian dan kesabaran Harry cukup untuk membuktikan alasan kenapa Ruth sangat bahagia dan merasa sangat damai ketika selalu bersama dekat dengan kekasihnya. Like 30 seconds. Malam pun tiba. Di tengah malam Ruth terbangun karena kebelet pipis yang membuatnya harus keluar dari tenda sebentar. Dia dikejutkan oleh seekor rusa yang berdiri di kejauhan diam dan memandangi Ruth. Entah apa maksud dari rusa tersebut. Tetapi hal itu cukup membuat Ruth ketakutan sampai Harry bangun dan mencoba untuk menenangkannya. Keesokan paginya Harry mengajak Ruth ke suatu tempat yang cukup indah, yakni sebuah pemandangan laut dari atas jurang yang di situ Harry rupanya bermaksud untuk melamar dan melanjutkan hubungannya ke jenjang yang lebih serius. Tiba-tiba Ruth pun segera meminum obat penenangnya akibat mengalami kepanikan yang membuatnya sesak nafas. Ternyata Ruth menolak itikat baik Harry dengan alasan trauma dengan gagalnya rumah tangga kedua orang tuanya. Sehingga Ruth merasa belum siap jika harus menikah dan terikat dengan janji suci. Yang fakta ini cukup membuat Harry merasa sangat kecewa dan malu sendiri. That's still pretty damn good view. Disinilah kesabaran Harry sebagai cowok sejati diuji ketika cowok-cowok lain yang mungkin akan kesal dan marah-marah tidak jelas apabila ditolak mentah-mentah. Dan pasti akan mengatakan masih banyak cewek di luaran sana. Inilah bedanya Harry dengan cowok lain pada umumnya, karena meskipun niat baiknya ditolak, Harry tetap tabah dan berniat untuk tetap melanjutkan acara ini sampai selesai. Sepertinya 1001 ya cowok seperti Harry ini. Oke, just leave it at that. Keesokan paginya Ruth menemukan kertas bertuliskan pesan dari Harry yang pergi keluar sebentar untuk menjernihkan kepalanya, yang hal itu tentu saja dimaklumi oleh Ruth yang sebenarnya merasa bersalah telah menolak niat baik kekasihnya kemarin.
Karena khawatir dengan Harry, Ruth pun memutuskan untuk mencarinya. Yang justru dia menemukan sesuatu yang cukup mengerikan, di mana di situ ada rusa bertanduk patah yang kita lihat tadi di awal film sudah mati dengan sejenis jamur atau sesuatu berwarna hitam yang menyelimuti seluruh tubuhnya. Whoa, it's okay, it's okay. Berkat buku yang dibawanya, Harry berteori jika rusa itu kemungkinan mati oleh sejenis virus atau parasit yang membuat tubuhnya berwarna hitam dan menggerogoti tubuhnya dari dalam, sehingga Ruth diminta untuk tidak khawatir terhadap apa yang dilihatnya barusan. They're usually temporary and can vary from half an inch to... But I swear I'm not gonna let anything happen to you. Dan kembali ke soal hubungan mereka, setelah Harry menjernihkan kepalanya, kini dia nampak lebih baik dan tidak menunjukkan rasa kecewa sedikitpun seperti jadi diam atau mati kutu sendiri, yang justru tampak lebih bersemangat seperti ketika awal mereka berangkat ke sini. Keesokan paginya ketika sedang memasak untuk sarapan, Ruth izin sebentar untuk cari angin sendirian. Yang ketika dia sedang memetik setangkai bunga, tiba-tiba dia menemukan sebuah gua misterius dengan bercak cairan aneh di sepanjang jalan masuknya. Ruth memutuskan untuk masuk ke dalam dan menemukan sesuatu genangan cairan aneh yang ketika dia menoleh ke belakang, tiba-tiba... Setengah jam kemudian, Harry menemukan Ruth sedang mematung atau berdiri dengan raut wajah yang dingin. Tanpa curiga dengan perubahan tersebut, Harry mencoba untuk berprasangka baik dengan mengajaknya untuk melanjutkan perjalanan naik ke tempat yang lebih tinggi. Sejak dari gua itu, sikap Ruth benar-benar menjadi sangat aneh dan dingin terhadap Harry. Ketika tidur di tengah malam, Harry tiba-tiba dikejutkan dengan menghilangnya Ruth yang pergi entah kemana. Lantas dia pun pergi untuk mencarinya ke dalam hutan. Ruth! Jesus. Dengan sebilah pisau di genggamannya, Ruth mengaku mendengar ada suara binatang buas, tetapi seolah ingin menikam Harry dari belakang. Yang ketika diajak kembali masuk ke dalam tenda, Ruth terus terjaga sepanjang malam dan tidak tertidur sama sekali walau hanya 1 detik. Di pagi hari itu tiba-tiba saja Ruth meminta maaf atas sikapnya semalam, di mana Harry benar-benar dibuat terkejut saat Ruth berubah pikiran dengan ingin menerima ajakan nikah Harry dan mengajak kembali ke lokasi jurang kemarin untuk mengulangi adegan lamaran tersebut. Yeah, of course. Okay. Sesampainya di lokasi kemarin, Harry langsung memasukkan cincin ke dalam jari Ruth dan memeluknya sambil mengatakan, "Aku sangat mencintaimu." Namun tiba-tiba... Entah apa yang ada di pikiran Ruth atau apa yang telah terjadi pada dirinya, tetapi setelah Ruth mendorong Harry jatuh dari atas jurang, dia langsung berlari dengan cepat meninggalkan tempat tersebut. Dan ketika sudah sangat kelelahan, Ruth seketika pingsan dan tak sengaja membuat kepalanya terbentur ke batu. Beberapa saat kemudian Ruth disadarkan dan ditemukan oleh pasangan pendaki yang kebetulan lewat, di mana Om dan Tante pun dengan baik hati menolongnya dan bersedia untuk membawanya hingga turun ke gunung. Ketika si Om sedang membelah daging, Ruth terus memandangi pisau tersebut, seolah-olah ingin merebut dari si Om. You feeling better? Ketika si Om dan Tante sedang berbincang empat mata, Ruth tiba-tiba sudah berdiri sambil memegangi pisau milik si Om. Ketika diminta untuk menurunkan pisaunya secara perlahan, tiba-tiba Harry pun datang. Hey, Ruth! You are? Who is that guy? Ya, kita semua dibuat tercengang melihat Harry yang ternyata masih hidup, dengan tubuh yang utuh tanpa adanya bekas luka benturan atau pecah akibat jatuh dari atas tebing. Ketika Ruth lari ketakutan, Harry perlahan mendekati si Om, dan tiba-tiba... Someone gonna tell you, buddy.
Tanpa diduga ternyata Harry memiliki semacam cakar tajam dari dalam tubuhnya yang mampu membelah tubuh manusia menjadi dua karena betapa tajamnya cakar tersebut. Thanks for finding her. Setelah membunuh si tante, Harry yang bukan dirinya pun bertanya bagaimana bisa Ruth menyadari jika dirinya bukanlah dirinya lagi. Ternyata pada saat di goa selain menemukan cairan, waktu itu Ruth menemukan Harry sudah tewas dengan kondisi yang sama seperti yang dialami oleh rusa bertanduk patah tadi, yakni dengan benda atau parasit hitam yang menyelimuti seluruh tubuhnya, sehingga terkuaklah bahwa benda angkasa yang jatuh di awal film bukanlah meteor, asteroid, ataupun apapun itu, melainkan makhluk luar angkasa atau alien yang mampu menduplikasi I saw where you took him. Hey, I saw you. What are Dan yang menarik adalah setelah 100% berhasil menduplikasi makhluk lain, alien ini juga akan memiliki semua perasaan, ingatan, emosi, dan kepribadian makhluk yang diduplikatnya. Sehingga ketika si replika ini bermaksud untuk membunuh Ruth, dia berkali-kali gagal melakukannya karena merasakan perasaan cinta yang dirasakan oleh Harry yang asli. what am I doing? What is just do it? It's better off as the deer. Just do it. Do I love you? Betapa kasihannya alien satu ini, alih-alih datang untuk menguasai bumi, dia malah terjebak dalam cinta bucin yang dirasakan oleh perasaan dan pikiran Harry yang asli. Dimana saya juga sempat tertipu ketika Ruth yang tiba-tiba berubah. Saya kira Ruth lah orang yang sudah dipengaruhi alien setelah masuk ke dalam gua tadi. Ternyata perubahan sikap Ruth karena sudah menyadari Harry bukan lagi Harry yang asli dan menunggu waktu yang tepat untuk membunuhnya. I love you, Ruth. No, wait. I love you. Ruth, let me explain. Sempat melarikan diri, Ruth akhirnya sadar jika dia tidak bisa pergi kemana-mana dan pasrah dengan apa yang akan terjadi kepadanya. Yang lebih menarik di sini adalah replika ini sadar sepenuhnya bahwa dia sangat mencintai Ruth sampai kapanpun dia tidak akan bisa membunuhnya. Sehingga si replika memiliki opsi lain, yaitu untuk mengatasi perasaan cintanya dengan membawa Ruth ke lokasi pesawatnya mendarat dan membawa pulang Ruth ke planetnya untuk hidup bahagia bersama. Saat sudah mendekati pesawat si alien, Ruth melihat seekor hiu berenang dekat sekali dengan pesisir pantai. Yang ketika mereka berdua sudah sampai di lokasi pesawat, akhirnya Ruth segera berlari ke tengah lautan untuk menjebak si replika agar mati dimakan oleh ikan hiu tersebut. Ketika Ruth mengira alien itu sudah mati dimakan ikan hiu, dia pun kembali ke tempat si Om dan si Tante berkemah dan di situ dia makan sebentar untuk mengisi perutnya yang keroncongan. Ketika Ruth melihat logo petualangan pada tas Tante dan si Om, di situ serangan paniknya kembali kambuh dan sesak nafasnya pun datang. Singkatnya, disinilah Ruth sekarang di dalam gua dengan seluruh tubuhnya terbungkus benda parasit hitam yang dimana si alien ini akan menduplikasi Ruth seutuhnya. Sehingga dia bisa merasakan perasaan cinta antara Ruth dan Harry tanpa perlu sosok asli keduanya. I was never gonna hurt you. Perlahan fisik alien ini pun berubah menjadi Ruth. Ini adalah momen mengerikan di mana kita bisa membayangkan betapa menakutkannya planet bumi apabila seluruh umat manusia di dunia ini hanyalah replika saja. Apalagi sulit untuk membedakan mana yang replika dan mana yang asli. Karena alien ini tidak hanya menduplikasi fisik tetapi pikiran, ingatan, dan perasaan orang yang diduplikatnya. all the colors, the electricity? Setelah diduplikasi seutuhnya, Ruth yang asli pun teringat dengan kelemahannya, yaitu penyakit sesak nafas yang bisa ditimbulkan oleh serangan panik yang sewaktu-waktu muncul. Ruth pun memanfaatkan kelemahannya tersebut untuk bisa selamat dengan cara membuat panik si replika hingga dia sesak nafas dibuatnya. Pain is a part of you. You can't. Don't you!
Setelah keluar dari parasit yang membungkusnya, Ruth pun mendekati replika sambil berkata, "Itulah yang aku rasakan selama ini. Semua rasa sakit, trauma, dan penderitaanku pun akan kau rasakan. Kau malah memilihku, orang dengan penderitaan luar biasa yang aku sendiri pun masih belum bisa mengendalikannya." Di sini saya berpikir si alien ini sedikit apes ya. Karena memilih beberapa target yang salah. Pertama seekor rusa, kedua si bucin Harry, dan ketiga si penyakitan Ruth. Bener-bener gak sekolah nih. Setelah memastikan si alien mati dengan cara menghancurkan kepalanya, Ruth pun berhasil sampai di lokasi tempat mobilnya terparkir. Dan ketika sudah melaju, tiba-tiba muncul suara dari saluran radio, yang ternyata itu adalah si alien yang berhasil selamat karena memang dia bisa mengembalikan tubuhnya sendiri secara utuh. Sehingga film tidak hanya sampai di sini, apalagi masih ada banyak ratusan meteor lagi yang membuat cerita akan lebih seru lagi untuk kedepannya. Tamat. Can't hide from me or from what's coming.